situ judulnya bertobatlah, tetapi judul yang saya sampaikan adalah persiapkanlah jalan bagi kedatangan Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kalau dulu kita tahu ada Abri Masuk Desa, AMD, sehingga jalan itu disebut jalan AMD, Abri Masuk Desa. Abri membuat jalan di desa-desa. Nah, membuat jalan itu penting Bapak Ibu. Mana apanya? Tayangannya. Belum? Membuat jalan itu penting Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau nggak ada jalan, maka kita akan susah. Ya, kalau nggak ada jalan, kita nggak bisa lewat. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dikasih rumah, dari awal, enggak. Enggak mau. Tadi mau. Hah? Udah dicabut? Udah tersambung. Hah? Udah tersambung. Tapi enggak mau. Nah kalau nggak ada jalan Bapak Ibu dikasih rumah, dikasih mobil mewah di dalamnya, tapi nggak ada jalan, maka kita akan sulit. Untuk apa rumah? Tapi nggak ada jalan, tertutup semua. Seperti kejadian beberapa waktu lalu di Bandung atau di kota Jakarta. Dulu rumah itu dibeli, lokasi tanah dibeli, tetapi rupanya dengan tetangga kiri kanan tidak ada perjanjian, hanya dibilang ya lewat saling nanti kayak gitu ya, pokoknya baca lewat lah. Ternyata orang berganti, tahu-tahu Bapak Ibu Saudara, dibangunlah rumah di sekelilingnya, tertutuplah akses jalan, tidak bisa keluar. Lalu untuk apa? Ada rumah, ada mobil, sia-sia. Maka Ibu, Bapak, Saudara-saudara, pengadaan jalan itu sangat penting. Harus ada jalan. Kalau nggak ada jalan ke sini, ke rumah ini, ke rumah Tuhan ini, maka Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu nggak akan bisa sampai ke sini. Bisa ya? Tadi pagi bisa. Manual. Ini adalah kampung kami, peta kampung kami. Nah, syukur sudah ada di dalam peta. Ya. Next, kampung kami ini terkenal sebenarnya dengan ada satu tempat namanya objek wisata Tinggi Raja. Kenapa disebut Tinggi Raja? Tempatnya tinggi. Kampung kami disebut Negeri Dolok. Kenapa disebut Negeri Dolok? Karena gunungan, jadi tinggi. Nah di sana, di satu bukit ada daerah objek wisata pemandian air panas. Itu tempatnya cantik sekali. Tetapi bisa juga difungsikan untuk kesehatan, mandi kesehatan. Jadi orang yang gatal-gatal gitu ya, nanti di sana sembuh gatalnya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, akses jalannya jelek. Seperti ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kampung kami ini nggak maju. Ya, kampung kami ini kalau dari Tinggi Raja itu, di balik gunung itu sudah masuk daerah apa yang disebut dengan daerah Seribu Dolok. Kampungnya Ibu Sinanda Wursipai, Seribu Dolok. Jadi masih kaya sana. Kalau kami Negeri Dolok, sebelahnya Seribu Dolok. Jadi banyak gunung, 1000 gunung. Bukan Dolok Seribu ya, Kumarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kampung kami ada potensi, tetapi jalannya jelek. Bahkan seperti ini, parah sekali gitu. Jadi orang mau masuk sulit. Saya pun bingung.
berpikir gimana pejabat bisa masuk ke sana, bagaimana presiden atau gubernur bisa masuk ke sana. Itu makanya kemarin JK Saragi waktu dia menang, dia bilang aku mau supaya pemerintah bangun jalan. Tapi dia melayani bangun jalan hanya sampai depan rumahnya. Di kampung lain nggak dibangun juga. Tahu ya JK Saragi yang menang MMC di Amerika itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, penting sekali jalan next. Nah itulah pesan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita membangun jalan. Kita tahu Yesus sendiri mengidentifikasi, menjelaskan bahwa dirinya adalah jalan menuju rumah Bapa. Dia juga adalah next. Dia juga adalah orang yang akan menuntun kita jalan. Menuntun kita melalui jalan-jalan hidup yang banyak berliku-liku ini, banyak cabang-cabang ini. Sehingga kalau kita yang sudah tahu Yesus berjalan bersama dengan kita, kalau kita berjalan sendiri kita bisa tersesat. Tapi dengan beserta Yesus kita bisa jalan menemui jalan yang betul, jalan yang lurus. Next. Tetapi persoalannya adalah hari ini, sudahkah kita mempersiapkan jalan baginya? Hari ini kita diminta untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Ini minggu Advent. Banyak orang mau Yesus datang ke rumahnya. Banyak orang ingin Yesus mampir di rumahnya. Bahkan mampir di dalam doanya. Makanya adalah mampirlah dengan doaku, Yesus berus, janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Yesus mampir. Itu harapan kita. Kita doa supaya Tuhan masuk dalam rumah tangga kita, Tuhan masuk dalam pernikahan kita, Tuhan masuk dalam kehidupan anak-anak kita, supaya hidup mereka berubah, supaya mereka sejahtera, supaya keluarga kita bahagia. Masuklah dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Tetapi persoalannya, sudahkah kita mempersiapkan jalan bagi Yesus supaya Yesus masuk? Alih-alih mempersiapkan jalan, banyak orang tak peduli pada jalan-jalan. Buktinya kalau ada rumah kita, di depan rumah kita jalan tak benar, kita tutup mata, itu satu indikasi Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan begitu juga rohani kita. Kita hanya mau Yesus datang, tetapi kita tak persiapkan jalan yang bagus. Kemarin waktu Pak Wapres datang ke Banyuasin, maka jalan-jalan itu semua dirapikan. Sampai-sampai bunga depan gereja juga harus ditebas, kata Pak Toko. Jadi kalau ada Bapak Ibu nanya, dulu ada bunga, kenapa masuk ke desa ditebas? Itu gara-gara Wapres. Bukan saya yang tebas. Kalau Bapak Ibu marah sama Wapres. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan saya yang nebang bunga, Pak Wapres yang disuruh oleh MK. Nah Bapak Ibu Saudara, perlu sekali mempersiapkan jalan supaya Yesus datang. Jangan kita biarkan jalan berbatu-batu seperti orang di kampung kami, mengharapkan bupati datang, mengharapkan gubernur datang, mengharapkan presiden datang, tetapi rumah jalan tidak diperhatikan. Di kampung kami itu jalanan itu sudah lebih rendah dari got. Got itu sudah dibangun rumah, sehingga ada got. Jangan menjadi got, ya bagaimana menjadi jalan? Jangan-jangan inilah gambaran spiritualitas kehidupan manusia di kampung kami. Mudah-mudahan di sini enggak. Kalau nggak ada jalan, maka apa yang bisa dilakukan? Akses nggak ada. Bahkan alih-alih bukan buat jalan, banyak orang Kristen justru memportal. Nggak boleh lewat. Apa yang Saudara solusi? Apakah seperti kita tanam lele aja di depan di jalan itu, tanam pisang di jalan itu portal? Apakah itu solusi? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah yang menjadi persoalan kita pada masa Advent kedua ini. Dan ini yang akan menjadi bacaan kita. Mari kita baca Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8 kita baca bergantian. Yohanes Pembaptis. Kita baca, saya akan mulai. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ada seorang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes mengambil batu bundar dan diberikan kulit dan makanannya adalah pribadi bundar. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku menghapus kamu dengan air, tetapi ia akan menghapus kamu dengan roh. Ada 3 pesan Yohanes, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada menjelang pada masa Advent kedua ini. Bagaimana konteksnya kita persiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan? Pertama, kita harus melakukan pertobatan atas dosa-dosa kita. Mana gambarnya? Mari kita baca, lihat ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah. Yohanes kan berseru itu, jadi bukan bertobatlah, bukan. Pasti dia berkata begini, bertobatlah, saudara-saudara, bertobatlah, karena dia berseru di padang gurun. Nah, Bapak Ibu saudara, apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah pastikanlah kita bertobat pada masa-masa Advent kedua ini, menjelang kedatangan Yesus ini. Kalau kita menyambut Tuhan, kita harus bertobat dulu. Tidak bisa kita menyambut kedatangan Tuhan, kita tidak bertobat. Apa artinya bertobat? Diteruskan, berilah dirimu dibaptis di sungai Yordan, dibaptis. Ya. Bapak Ibu saudara, ini memberi kesan pembersihan diri, mengakui dosa supaya diri kita ini bersih dari dosa. Artinya kita buang dosa-dosa kita. Apa yang salah pada diri kita, buang Bapak, supaya Yesus bisa masuk dalam hidup kita. Apa yang salah pada diri kita, singkirkan, akui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan sudi mampir, seperti warung-warung sudi mampir. Kalau enggak Bapak Ibu saudara, saya teringat tiap kali berapa kali bangun pagi saya biasa langsung kerja. Apakah mengerjakan disertasi, apakah akan mengerjakan persiapan pusat pelayanan, karena lupa waktu. Lalu Ibu Dona lewat, lalu Ibu Dona bilang, Pak belum mandi ya? Bang keringat, bau. Tapi Bapak Ibu secara rohani juga begitu. Ada yang karakteristik sebenarnya bau. Bau gara-gara apa? Karena dosa. Betapa baunya dosa itu, maka kita harus dibaptis, dibersihkan. Pikiran kita berdosa, mulut kita berdosa, hati kita berdosa. Itu bau. Lalu ketika bau kita datang, kita tak sadar, kita mau Tuhan datang, datanglah ya Tuhan, datanglah ya Tuhan, datanglah sekarang Tuhan. Aku umatmu, aku percaya, oh haleluya, aku umatmu pasti Tuhan bela. Siapa bilang? Kalau kita belum mandi, belum dibasuh, belum mengaku dosa, hidup kita penuh dengan kebauan, kekotoran, kenajisan. Lalu kita bilang, aku anak Tuhan, pasti Tuhan lawan, pasti Tuhan datang. Saya nggak bicara soal jasmani, saya bicara soal rohani. Hidup yang belum mengaku dosa, hidup yang belum dibersihkan, sama dengan orang yang belum mandi berapa hari, lalu mengundang orang datang, maka bau sudah. Saya harap nanti kalau ada tim karoli mohon mandi dulu Bapak Ibu biar nyaman. Bercanda, tim karolinya juga harus mandi. Karena Bapak Ibu saya bicara dalam konteks rohani. Ayo kita buang semua jauh-jauh sebelum kita berdoa supaya Tuhan datang dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu saudara, ya, sebelum yang kedua, mari kita lihat orang-orang yang diundang itu siapa? Ketika Yohanes berseru, bertobatlah. Baca ayat kelima, nggak usah diputar di sini kalau sulit. Kita lihat Alkitab kita aja. Ayat kelima. 1, 2, 3. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Mereka dibaptis. Siapa yang datang Bapak Ibu? Orang mana? Orang Galilea. Orang Yudea dan siapa mereka?
Baitullah. Baitullahnya orang Yahudi. Di Yerusalem ada rumah Tuhan. Tetapi ketika Yohanes musuh bertobatlah, yang datang adalah orang-orang yang dekat dengan rumah Tuhan. Dan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sering masuk dalam rumah Tuhan. Mereka bertobat. Ini penting, Bapak. Berarti banyak orang di rumah Tuhan tidak bertobat dan perlu bertobat, termasuk pendeta, termasuk para imam. Menurut saya, kejahatan dalam rumah Tuhan lebih parah daripada kejahatan di luar rumah Tuhan. Kalau kita mau melakukan kejahatan, jangan di rumah Tuhan, mending di luar rumah Tuhan. Kalau orang tidak mengenal Tuhan jahat, kita bisa malu. Tapi kalau orang di rumah Tuhan jahat aneh-aneh, itu keterlaluan. Maka kita harus bertobat. Kalau ada pendeta yang bertobat, itu kan keterlaluan. Kalau ada majelis pengurus tidak bertobat, keterlaluan. Kalau ada aktivis tidak bertobat, keterlaluan. Maka rumah Tuhan, maka Yesus datang ke dalam dunia. Dia mengajar, dia berkhotbah di mana? Dia datang ke rumah-rumah ibadah. Karena apa? Di rumah ibadah itu banyak sekali kebobrokan. Banyak sekali kebobrokan. Maka Yesus di rumah ibadah mengusir setan. Oh, berarti di rumah ibadah banyak setan? Ya. Yesus diusir dari rumah ibadah, Bapak. Di rumah ibadah itu bukan orang undang Tuhan, mengusir Tuhan. Luar biasa kan? Maka ini dalam minggu Advent ini, yuk kita mengadakan Natal, mengadakan perayaan Natal. Jangan justru kita melihat aneh-aneh. Padahal kita rayakan Natal, kita harus bertobat. Jangan katakan aku pendeta, aku majelis, aku udah tahu. Justru yang udah tahu itulah perlu bertobat. Amin, Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, next. Ada masalah apa kita ini? Bukan, kita kembali lagi. Terus, next. Kenapa balik ke atas? Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Next. Pijit sekali, aduh, 2 kali. Perlu bertobat juga ini. Sadari ketidaklayakan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ini nggak layak, Bapak Ibu, meskipun di rumah Tuhan. Saya ini nggak layak, saya berdiri di sini nggak layak. Siapapun apalagi di hadapan Tuhan nggak layak. Yohanes Pembaptis, mari kita baca di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Kita baca sama-sama. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ayat 6 bersama. Yohanes memakai jubah berunta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Apa? Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Siapa Yohanes Pembaptis? Siapa Bapak Ibu? Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang fenomenal. Dia dipersiapkan Tuhan untuk membuka jalan bagi Yesus. Perannya sangat besar untuk peristiwa Natal, peristiwa kelahiran, peristiwa memperkenalkan Yesus masuk dalam dunia pelayanan. Siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah sepupu Yesus, karena mamanya sepupu Maria, apa? Elisabeth sepupu Maria. Jadi masih keluarga Yesus. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia adalah orang yang jadi korban mempersiapkan jalan bagi Tuhan.
Herodes karena dosa perselingkuhan mengambil iparnya, mengambil besannya dari istrinya. Dia tegur, akibatnya dia di penjara. Lalu ketika dia di penjara, menarilah anak dari Salome. Bukan Salome, ibu guru Salome, bukan pendeta. Lalu dia minta hadiah apa, kata Herodes? Anak dari Salome. Bilang apa? Aku minta kepala Yohanes. Dikasihlah kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa lagi yang mau kita lihat? Seorang yang begitu katakanlah berjasakah atau apa? Dia sudah berbuat, bahkan kepalanya ditaruh di atas talam. Tapi hari ini kita baca, dia bilang apa? Dia akan datang lebih besar dari aku. Aku kecil, membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan sehingga kita merasa paling layak? Kita sudah kasih kepala kita untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan merasa layak di hadapan Tuhan, tapi lihatlah Dia yang Maha Kuasa. Saudara nggak kasih apa-apa aja merasa layak. Saya nggak kasih apa-apa aja Tuhan sok merasa layak. Siapa kita? Saudara, Yesus juga bukan, tapi Yohanes Pembaptis dia kasih juga. Tapi dia masih bilang nggak layak. Inilah hati penyembah yang menyambut kedatangan Tuhan, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena itu jangan dengan kesombongan. Orang Kristen nggak boleh sombong. Amin. Kaya saja nggak boleh sombong, apalagi miskin. Benar. Ada orang sudah miskin, nggak punya apa-apa, udah nggak berdaya, udah lemah, masih sombong juga. Oh, ini kan kebangetan. Kaya saja pun nggak boleh sombong. Tuhan bilang makan hartamu. Petrus bilang enyah engkau dan uangmu. Petrus bilang gitu kepada orang yang mau nyogok dia. Jadi berduit nggak berduit saja pun kita nggak boleh sombong di hadapan Tuhan. Apalagi nggak punya apa-apa. Secara spiritual kita lihat ayat yang ke-6 ini penting sekali. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Hidupnya beraskes, dia tidak makan saksang sehingga pasti sehat. Dia nggak makan makanan yang aneh-aneh, makanannya belalang. Lalu madu hutan kan itu yang ada. Kalau sekarang madu hutan mahal. Kalau dulu ya itu yang ada kan. Lalu dia memakai baju. Bukan kita pakai baju yang pusing karena mau Natal, pergi ke pasar sana, pergi ke pasar online dan sebagainya. Dia baju kulit unta. Artinya dia sederhana, tak bergantung kepada siapapun, tapi masih bilang dia layak dengan Tuhan. Kita masih butuh orang. Haruskah kita sombong? Yang kemudian secara spiritualitas Yohanes memakai baju kulit unta ini artinya apa? Artinya dia hidup di dalam pengorbanan. Kenapa? Karena ketika dia memakai baju kulit unta, dia pasti menyembelih unta, dan itu adalah sebuah pengorbanan. Saudara ingat bagaimana nenek moyang kita Adam dan Hawa ketika mereka berbuat dosa, maka mereka sadar mereka telanjang. Lalu ketika Tuhan Allah datang berjalan-jalan di pas siang hari, tanya Adam, di mana engkau? Mereka sembunyi. Mereka menggunakan apa untuk menutupi bajunya, badannya? Kemudian apa? Bahan dari daun ara. Bahan dari daun ara. Maka Tuhan bilang, aduh, ini gak benar. Maka dikorbankanlah hewan waktu itu. Diambillah kulitnya, jadikan baju untuk mereka. Tetapi pesan lebih mendalam, pesan teologisnya adalah Tuhan mengorbankan binatang supaya menutupi dosa dan kemaluan mereka, rasa malu mereka. Tuhan menutupi dosa kita melalui korban, dan itu yang dilakukan Yesus Kristus. Itu yang dia alami Yohanes.
dia mengorbankan hewan, mengambil bajunya. Itulah sebabnya Yesus menjadi korban. Secara rohani dia menutupi dosa-dosa kita. Itulah yang kekal. Tetapi masih begitu pun, beres pun rohaninya nggak bergantung kepada siapa-siapa. Dia adalah sepupu Tuhan Yesus. Dia dipilih untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Masih dalam tahap itu pun Yohanes masih bilang, aku gak layak membuka tali kasut dan tali sepatunya. Aku gak layak. Maka ini berbicara kepada orang pendetakah, majeliskah, semuakah, orang Kristen yang beradakah, yang gak beradakah, semua lapisan, supaya kita menyambut Yesus dengan kerendahan hatian. Katakan amin. Yang ketiga, ayat 8 dikatakan, aku membaptis, kita sama-sama baca 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sudah dibaptis air semua? Amin. Sudah dibaptis? Sudah ya? Ada anak bayi? Sudah dibaptis dengan air. Artinya itu simbol penyucian, pembersihan diri. Tetapi secara fisik, Bapak Ibu, Yohanes bilang saatnya nanti akan datang dia yang lebih besar daripada aku, dan dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Siapa sudah dibaptis air? Sudah semua ya? Amin ya? Boleh tunjuk tangan siapa sudah dibaptis Roh Kudus? Bingung ya? Dan saya mau bilang gereja nggak persiapkan belangko untuk baptisan Roh Kudus. Yang dipersiapkan baptisan air. Tapi Yohanes bilang akan datang dia yang membaptis kamu dengan Roh Kudus, dengan Roh. Sama, ini yang harus kita alami. Tubuh kita dibersihkan dengan baptisan air secara simbolis dan rohani. Tetapi roh kita juga harus dibaptiskan, dibersihkan, disucikan. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus melalui iman dan kepercayaan kita. Ketika dia mencurahkan Roh Kudus, Roh Allah membaptis roh kita, maka Roh Allah ada dalam diri kita, menyucikan roh kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena apa? Ingat, dikotomi atau trikotomi. Tubuh manusia ini terdiri dari tubuh daging dan tubuh roh atau jiwa. Tubuh roh dan jiwa ini juga harus mendapat perhatian. Cilakalah kita kalau hanya memperhatikan jasmani kita. Kita dibaptiskan, tetapi pernahkah kita berpikir roh kita juga harus dibaptiskan? Harus dibersihkan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena roh ini pun sering bermasalah. Dan masalah manusia, saya samakan saja roh dengan jiwa ya. Kalau jiwa manusia bermasalahlah tubuhnya. Sakit fisik masih ketahuan Bapak Ibu. Oh, sakit fisik, batuk, pilek, pergi ke dokter. Tapi kalau sakit jiwa ini yang masalah. Banyak orang mengingkari kalau jiwanya sakit karena takut dibilang gila. Padahal sakit jiwa bukan berarti harus gila. Kita nggak boleh menyangkali ada sakit jiwa, tetapi banyak orang menyangkali. Dan celakanya orang-orang yang sakit, jiwanya sakit, masuk dalam dunia pelayanan, masuk dalam gereja, masuk dalam pengorbanan dan sebagainya, adalah terbelakang gangguan-gangguan jiwa yang dalam ilmu konseling itu bisa dibongkar Bapak Ibu. Jangan bilang pendeta pun ada yang mengalami gangguan jiwa. Tahu siapa itu? Dulu Abdul Tabia, saya sebut nama suaminya dulu. Akhirnya dia dipukuli sama suaminya, pendeta suaminya. Itu gangguan jiwa. Jiwa yang sakit, jiwa yang bermasalah. Dan saya mau katakan orang yang belum dibaptis Roh Kudus jiwanya, dia akan jadi orang Kristen yang jiwanya bermasalah. Orang yang sakit jiwa bermasalah masuk dalam pelayanan akan jadi masalah. Orang yang jiwanya bermasalah masuk dalam kepengurusan akan menjadi masalah, sumber masalah. Orang yang jiwanya bermasalah menjadi pendeta bermasalah. Benar Bapak Ibu. Maka pendeta dalam satu gereja ada
layanan konseling khusus untuk menangani pendeta-pendeta mengalami jiwa bermasalah. Yang katakan aku enggak. Ciri orang gangguan jiwa pertama adalah menyangkal, bukan aku, pasti dia. Banyak di gereja orang sakit kepribadian, banyak. Bukan sakit rohani. Tapi saksi lulus. Sorry ya, tetapi karena dia belum dibereskan rohaninya, ini yang menjadi biang kerok permasalahan. Datang ke gereja dengan bermasalah, masuk dalam pengurusan bermasalah, bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah. Menjadi pendeta bermasalah, menjadi majelis bermasalah. Akhirnya gereja bukan menangani masalah, tetapi banyak mengalami masalah. Mungkin saya salah satunya. Tapi saya mengatakan, yuk sambut kedatangan Yesus di minggu Advent kedua ini. Perhatikan jiwa kita, jiwa kita sendiri. Saya mengatakan saya pernah mengalami gangguan jiwa, gangguan kepribadian. Saya minder, dan itu penyakit jiwa saya. Rendah diri, merasa diri tidak berharga. Saya masuk karate, saya pikir dengan karate saya bisa pulih, tidak bisa. Sedikit membantu karate. Apakah dengan gelar bisa mengangkat harga diri sendiri? Sedikit sekali. Tidak pernah cerita ada seorang dosen sudah doktor, dosen bagus, tapi tahu-tahu bunuh diri. Saya berkorban menyampaikan firman Tuhan, saya bingung menyampaikan apa. Karena dia bunuh diri, dia orang Kristen. Mengalami gangguan jiwa. Karena sakit menang juga sembuh-sembuh, orang bisa mengalami gangguan jiwa. Mudah tersinggung itu gangguan jiwa. Saya serius. Orang yang mudah tersinggung itu orang mengalami gangguan jiwa. Orang yang mudah sakit hati, orang yang mengalami gangguan jiwa. Orang pendendam, gangguan jiwa. Itu harus melalui terapi. Dengan korban ini aja tidak pulih, harus terapi. Pergi ke psikiater. Orang yang kelainan seksual itu gangguan jiwa, harus terapi. Mau dengar khotbah begini dinasehati sampai nenek moyang, enggak berubah. Itulah sebabnya dalam gereja banyak orang dengar khotbah enggak berubah. Karena ini pekerjaan roh. Harus Roh Kudus sendiri yang mengubahkan dia. Kalau enggak berubah. Pendeta khotbah pun dia akan bilang, pendeta kurang ajar. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Yuk ini proyek kerajaan surga. Mari kita merenungkan masa-masa Advent ini. Muliakanlah Tuhan, sambutlah Tuhan. Bangunlah jalan, bangunlah infrastruktur yang bagus, yang rapi. Persiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Untuk kedatangan gubernur saja kita udah hepot kalau Medan. Mestinya untuk kedatangan Tuhan lebih. Persiapkan secara mungkin pikiran kita, jiwa kita. Persiapkan dengan pertobatan. Alami ketidaklayakan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan dahsyat, lalu alamilah baptisan Roh Kudus. Bertanya pada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah dibaptis oleh Roh Kudus belum? Kalau Roh Kudus sudah baptis kita, Roh Kudus masuk dalam diri kita, memeteraikan, maka Roh Kudus tinggal di sana, Bapak Ibu Saudara, dan itu membuat kita hidup bahagia, memimpin kita pada jalan yang benar, memimpin kita melakukan kehendak Tuhan. Hanya karena Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.